Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang membahas topik mengenai implementasi JPU compounding menggunakan CUDA Trust Library untuk melakukan pemrosesan pengurutan atau sorting terhadap 10 juta elemen data. Perkembangan teknologi informasi saat ini menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar. Berbagai bidang seperti kecerdasan buatan, analisis big data, simulasi ilmiah, sehingga sistem, sistem rekomendasi membutuhkan kemampuan pemrosesan data yang cepat dan efisien. Salah satu operasi dasar yang sering dilakukan dalam pengolahan data adalah proses pengurutan atau sorting. Walaupun terlihat sederhana, proses pengurutan pada data yang berjumlah jutaan bahkan miliaran elemen membutuhkan sumber daya komputasi yang besar dan waktu efisiensi yang tidak sedikit. Oleh karena itu, kami mencoba memanfaatkan teknologi komputasi paralel berbasis GPU melalui CUDA Trust Library. Library ini memungkinkan proses pengolahan data dilakukan secara paralel menggunakan ribuan inti pemrosesan pada GPU, sehingga dapat meningkatkan performa dan efisiensi dibandingkan metode konvensional berbasis CPU. Pada presentasi ini, kami akan membahas konsep dasar CUDA Trust, implementasi algoritma pengurutan menggunakan custom komparator, sehingga teknik optimasi yang dapat dilakukan untuk memperoleh performa terbaik. Lanjut tentang komputasi data yang besar. Pada era digital ini, jumlah data yang dihasilkan meningkat secara eksponensial setiap harinya. Data tersebut berasal dari media sosial, sensor LOT, transaksi digital, hingga aplikasi berbasis kecerdasan buatan. Permasalahan utama yang muncul adalah bagaimana memproses data dalam jumlah besar secara cepat dan efisien. Jika menggunakan CPU tradisional, proses pengurutan jutaan data dapat menjadi lambat karena CPU memiliki jumlah inti pemrosesan yang terbatas. Walaupun CPU modern sudah mendukung multi-threading, jumlah inti yang dimiliki masih relatif sedikit, biasanya hanya berkisar antara 4 hingga 32 inti. Akibatnya, ketika data yang diproses mencapai jutaan elemen, CPU akan mengalami bottleneck atau hambatan performa karena keterbatasan kemampuan paralelismenya. Sebaiknya GPU dirancang dengan arsitektur yang berbeda. GPU memiliki ratusan hingga ribuan inti pemrosesan kecil yang dapat menjalankan banyak operasi secara bersamaan. Konsep inilah yang disebut dengan massive parallelism atau paralelisme masif. Dalam kasus pengurutan 10 juta elemen, GPU mampu membagi pekerjaan menjadi ribuan tugas kecil yang dieksekusi secara simultan. Hal ini membuat waktu pemrosesan menjadi jauh lebih singkat dibandingkan menggunakan CPU saja. Oleh karena itu, GPU menjadi solusi yang sangat efektif untuk
aplikasi yang membutuhkan throughput tinggi dan pemrosesan data dalam skala besar. Apa itu Ceodatros? Ceodatros adalah sebuah library template C++ yang dikembangkan oleh NVIDIA untuk mempermudah implementasi komputasi paralel pada GPU. Library ini memiliki konsep yang sangat mirip dengan standar template library atau STL pada bahasa C++, sehingga pengguna yang telah familiar dengan STL dapat mempelajari Trust dengan relatif mudah. Sebelum adanya Trust, programmer yang ingin memanfaatkan GPU harus menuliskan kode CUDA secara manual, mulai dari pengolahan memori, konfigurasi thread, hingga penulisan kernel. Pendekatan tersebut membutuhkan pemahaman yang cukup mendalam mengenai arsitektur GPU dan sering kali menghasilkan kode yang kompleks. Ceodatros hadir sebagai solusi dengan menyediakan tingkat abstraksi yang lebih tinggi. Perkembang hanya perlu memanggil fungsi-fungsi yang telah disediakan, sedangkan detail teknis mengenai eksekusi paralel akan dikelola secara otomatis oleh library. Keunggulan lainnya adalah kemampuan Trust dalam mengoptimalkan algoritma sesuai dengan jenis data yang digunakan. Dengan demikian, pengembang dapat fokus pada logika aplikasi tanpa perlu memikirkan detail implementasi tingkat rendah. Karena kemudahan dan performanya yang tinggi, CUDA Trust banyak digunakan pada aplikasi scientific computing, machine learning, simulasi numerik, dan pemrosesan big data. Struktur data dari host ke device. Dalam pemrograman CUDA terdapat dua jenis memori utama, yaitu host memory dan device memory. Host memory adalah memori utama yang digunakan oleh CPU atau RAM komputer, sedangkan device memory adalah memori khusus yang berada pada GPU atau VRAM. Tahap pertama dalam implementasi adalah pembuatan data pada GPU menggunakan Trust Host Vector. Setelah data selesai didefinisikan, data tersebut dipindahkan ke GPU menggunakan Trust Device Vector. Proses perpindahan data ini sangat penting karena GPU hanya dapat memproses data yang berada di dalam memori perangkat atau VRAM. Setelah data berada pada GPU, seluruh proses komputasi dilakukan secara paralel oleh ribuan thread atau bekerja secara bersamaan. Perlu diperhatikan bahwa proses transfer data dari CPU ke GPU memiliki biaya atau overhead. Oleh karena itu, dalam implementasi sistem berkinerja tinggi, transfer data harus dilakukan secara efisien dan seminimal mungkin. Semakin sedikit perpindahan data antara host dan device, maka semakin tinggi pula performa aplikasi yang dihasilkan. Selanjutnya, algoritma utama yang digunakan yaitu Trust Sort. Fungsi utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Trust Sort. Meskipun pengguna hanya melihat satu fungsi sederhana, di dalamnya terdapat mekanisme optimasi yang cukup kompleks. Trust akan secara otomatis memilih algoritma pengurutan yang paling sesuai berdasarkan karakteristik data yang diproses. Untuk data primitif seperti integer dan float,
biasanya digunakan algoritma radix sort karena memiliki performa yang sangat baik pada GPU dan kompleksitas yang mendekati linear. Sedangkan pada data yang menggunakan pembanding khusus atau tipe data kompleks, Trust akan memilih merge sort paralel. Keunggulan utama dari pendekatan ini adalah pengguna tidak perlu menentukan algoritma secara manual. Library akan secara otomatis memilih metode yang paling optimal sehingga proses pengembangan jadi lebih sederhana dan produktif. Hal ini menunjukkan bahwa CUDA Trust tidak hanya memberikan kemudahan penggunaan, tapi juga tetap mempertahankan performa komputasi yang tinggi. Dan dalam dunia nyata, proses pengurutan data seringkali memiliki aturan yang lebih kompleks daripada sekedar urutan naik atau turun. Sebagai contoh, suatu sistem mungkin menginginkan data dengan prioritas tertentu berada di bagian awal, atau mengurutkan data berdasarkan beberapa kriteria sekaligus. Untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, CUDA Trust menyediakan fitur custom comparator. Komparator merupakan fungsi pembanding yang dapat didefinisikan sendiri oleh programmer. Pada penelitian ini, contoh yang digunakan adalah mengurutkan bilangan genap terlebih dahulu, kemudian bilangan ganjil. Kemampuan ini menunjukkan fleksibilitas Trust dalam menangani berbagai jenis kebutuhan pemrosesan data. Menariknya, meskipun menggunakan logika pembanding yang lebih kompleks, proses eksekusi tetap dilakukan secara paralel pada GPU sehingga performa tetap terjaga. Untuk membuat custom comparator, digunakan sebuah struktur yang disebut functor. Functor adalah objek yang dapat diperlakukan seperti fungsi karena memiliki implementasi operator. Pada kode yang ditampilkan, kita membuat struktur custom compare. Tag host dan device digunakan agar fungsi tersebut dapat dikompilasi dan dijalankan baik pada CPU maupun GPU. Selanjutnya, logika yang digunakan adalah memeriksa apakah suatu bilangan termasuk genap atau ganjil menggunakan operator bitwidth. Jika adalah satu bilangan genap dan yang lainnya ganjil, maka bilangan genap akan ditempatkan terlebih dahulu. Namun apabila keduanya memiliki kategori yang sama, maka dilakukan pengurutan secara menaik. Penggunaan faktor ini menunjukkan bagaimana logika bisnis yang kompleks dapat diintegrasikan ke dalam proses komputasi paralel tanpa memerlukan modifikasi pada algoritma sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alfian Maulana, NIM 108 dari kelas B. Selanjutnya saya akan menjelaskan di slide berikutnya, yaitu tentang implementasi kode eksekusi sorting. Pada slide ini saya akan menjelaskan bagaimana proses pengurutan data atau sorting menggunakan library Trust di CUDA dapat dilakukan dengan sangat sederhana. Jika kita perhatikan potongan kode pada bagian ini, langkah pertama adalah membuat sebuah device factory dengan jumlah data sebanyak 10 juta elemen. Berbeda dengan pemrograman biasa yang menyimpan data di RAM atau CPU, pada Trust data langsung disimpan di memori GPU, sehingga proses komputasi dapat dilakukan oleh ribuan inti pemrosesan GPU secara bersamaan. Setelah data GPU diproses, pengurutan hanya memerlukan satu pemanggilan fungsi, yaitu
threshold. Pada fungsi ini, kita menentukan posisi awal data, posisi akhir data, kemudian dapat menambahkan kostum komparator apabila ingin mengubah aturan pengurutan. Misalnya, jika diplot data diurutkan dari kecil ke besar, kita juga bisa mengubahnya menjadi besar ke kecil, atau bahkan menggunakan aturan sesuai kebutuhan aplikasi. Yang sangat menarik adalah kita sebagai programmer tidak perlu menulis algoritma paralel secara manual. Kita hanya perlu mengatur pembagian thread jumlah blok ataupun melakukan konfigurasi karena sudah secara langsung. Semua proses tersebut sudah ditangani secara otomatis oleh LibreTruth. Di sisi kanan, slide menjelaskan proses pengurutan terjadi sepenuhnya di GPU. Terus secara otomatis mengelola launch, kernel, grade, configuration, dan sinkronisasi memori. Sehingga kode jauh lebih sederhana namun tetap memiliki performa yang lebih tinggi. Di bagian bawah terdapat 2 poin penting. Yang pertama adalah kemampuan untuk memproses 10 juta elemen secara paralel. Jumlah data sebesar ini tentu membutuhkan waktu yang cukup lama apabila proses secara berurutan oleh CPU. Namun, dengan GPU, pekerjaan dibagi ke ribuan thread sehingga waktu eksekusinya jauh lebih cepat. Kemudian poin kedua adalah hanya memerlukan satu kernel. Artinya, overhead yang dibutuhkan menjadi sangat kecil sehingga efisiensi komputasi dapat dimaksimalkan. Ini salah satu alasan mengapa terus banyak digunakan pada aplikasi yang membutuhkan pemrosesan data dalam jumlah besar. Selanjutnya, di slide kedua, kita masuk ke bagian optimasi performa. Walaupun terus sudah dirancang agar mudah digunakan, tetap ada beberapa strategi yang perlu diperhatikan supaya proses sorting benar-benar berjalan dengan performa maksimal, terutama ketika menangani jutaan bahkan ratusan juta data. Strategi pertama adalah memastikan seluruh data sudah berada di device atau VRAM GPU sebelum fungsi threshold dijalankan. Mengapa hal ini penting? Karena perpindahan data antara CPU dan GPU merupakan salah satu proses yang paling memakan waktu. Apabila data masih berada di CPU dan terus-menerus dipindahkan ke GPU saat proses berlangsung, maka keuntungan dari komputasi paralel akan berkurang. Oleh karena itu, praktik terbaik adalah memindahkan seluruh data ke GPU terlebih dahulu, kemudian melakukan seluruh operasi komputasi di sana. Yang kedua, CUDA streams memungkinkan beberapa pekerjaan berjalan bersamaan. Misalnya, ketika sebagian data sedang dipindahkan ke GPU, dapat menjalankan komputasi pada data yang sudah tersedia. Dengan cara ini, waktu transfer data dapat ditumpuk atau overlap dengan waktu komputasi sehingga GPU tidak banyak menganggur. Teknik ini sangat berguna pada aplikasi yang memproses data secara terus-menerus atau dalam jumlah yang sangat besar. Selanjutnya, yang ketiga, semakin sering data berpindah dari CPU ke GPU atau sebaliknya, maka semakin besar pula latensi yang muncul. Karena itu, sebisa mungkin data dipindahkan satu kali, proses seluruhnya di GPU, lalu hasil akhirnya dikirim kembali ke CPU jika memang diperlukan. Pendekatan ini akan membuat waktu eksekusi menjadi lebih singkat dan penggunaan bandwidth memori menjadi lebih efisien.
Jadi dapat disimpulkan performa sorting pada GPU hanya bergantung pada kecepatan algoritma, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita mengelola memori dan meminimalkan perpindahan data. Sebagai kesimpulan, dari pembahasan ini dapat kita lihat bahwa Trust merupakan salah satu library CUDA yang memberikan keseimbangan antara kemudahan pengguna dan performa yang tinggi. Dengan hanya beberapa baris kode, sudah dapat melakukan pengurutan data dalam jumlah yang sangat besar tanpa harus menulis algoritma paralel secara manual. Hal ini membuat proses pengembangan aplikasi menjadi jauh lebih cepat dan mudah dipelajari, terutama bagi programmer yang baru memulai menggunakan CUDA. Selain itu, Trust juga mendukung penggunaan custom komparator, sehingga proses sorting tidak terbatas hanya pada urutan naik atau turun, tetapi juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi yang lebih kompleks. Pada bagian bawah slide terdapat 3 poin utama. Yang pertama adalah scale 10M yang menunjukkan bahwa Trust mampu menangani jutaan data secara efisien dengan memanfaatkan kemampuan komputasi paralel GPU. Yang kedua adalah Trust GPU, yaitu pemanfaatan ribuan core GPU untuk menjalankan proses sorting secara bersamaan sehingga waktu eksekusi menjadi jauh lebih singkat dibandingkan dengan proses serial pada CPU. Sedangkan poin ketiga adalah parallel result, yang berarti hasil pengurutan tetap akurat dan konsisten meskipun prosesnya dijalankan secara paralel oleh banyak thread sekaligus. Secara keseluruhan, Trust memberikan solusi yang sangat efektif untuk aplikasi high performance computing atau HPC seperti pengolahan big data, simulasi ilmiah, machine learning, analisis data skala besar, maupun aplikasi yang membutuhkan kecepatan komputasi tinggi. Dengan kata lain, Trust tidak hanya meningkatkan kecepatan proses komputasi, tapi juga meningkatkan produktivitas programmer karena kode yang ditulis jauh lebih sederhana, lebih mudah dipelihara, dan tetap mampu menghasilkan performa yang optimal. A few moments later, a few inches later. Mungkin demikian saja penjelasan dari kelompok saya terkait dengan sorting 10M elemen dengan CUDA Trust library. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.